Asik. Pantang bagi saya mengemis, apalagi soal cinta. Apa kabar Ciamis? Mari bersuka cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kepala, Bapak Nurdin, para pejabat eselon 4, fungsional, rekan-rekan AR, jurusita, pelaksana, dan semua yang hadir. Mohon izin juga menyapa sahabat kami zaman SMA, Bapak Lutfi, Kepala KP2 KP Banjar. Saya bocorkan saja, dulu ketika sekolah, beliau lebih nakal dari saya. Walaupun mungkin di kantor ini ada juga yang lebih nakal. Misalnya Mas Riza itu nakal paslon 1, kemudian Mas Satu juga nakal. Bongkar lagi, bongkar. Hadirin, semakin optimis, semakin nikmat. KPP Ciamis, ayo semangat. Bapak Kepala dan semua hadir. Gawat, kantor kita KPP Pratama Ciamis sedang gawat. Ketika cinta terbagi, itu namanya perselingkuhan. Empat punggawa pergi meninggalkan kesedihan. Yang pertama adalah pasangan kami, Bapak Ukar Soekarno, menerjang semak belukar, menebas akar benalu. Selamat pensiun Bapak Ukar, semoga sehat selalu. Hadirin, ada yang curiga tadi, ada yang turun ke bawah, tidak melihat aksi saya, tapi tidak apa-apa. Saya dulu saya dipanggil Pak Bos, Bapak Ukar, Man, itu kayaknya si XXX suka sama kamu. Orang kantor sini, lantai 2, air juga. Saya jawab, enggak Pak Bos, dia udah punya suami. Grand Mario. Pak Bos, beliau menyanggah. Suami kan di rumah, di kantor mah sikat aja. Hadirin, jujur, saya agak terpengaruh dengan bisikan Bos ini. Namun hadirin, hati kecil menepis. Bibir mungil berbicara, batin menangis terisak-isak. Nafsu boleh bergelora, namun teman sendiri jangan dirusak. Mohon maaf hadirin, sudah ada yang datang barusan. Saya tidak mau sebut nama. Mohon maaf, kali ini saya tampil dalam keadaan resah. Jujur, Senin sore kemarin ketika saya pulang, jarum jam di dinding menunjukkan pukul 17 lewat 20 menit. Apa yang dikatakan Pak Bos, Bapak Ukar terbukti. Di lorong lantai 2 menuju tangga ke bawah, ketika saya beranjak pulang, tiba-tiba wanita itu XXX setengah berlari memanggil saya, Mas tunggu. Saya membalikkan badan, cantik seperti permadani, namun wajahnya pucat membeku. Duhai, ada apa dengan sore ini sesosok bidadari di hadapanku? Hadirin, dia berkata pada saya, pulang nanti aja Mas, temenin aku mau lembur. Langsung saya teringat nasihat Pak Bos, udah yang kayak gitu sikat aja. Benar
pernah pula selain Pak Bos, pernah pula rekan kami lantai 2 playboy kantor ini ketika di pantry, Bang Johan pernah bilang juga ke saya, bisa itu mas, bisa. Saya memutar otak, saya putar otak, menimbang-nimbang langkah apa yang akan saya lakukan, baik buruknya, enak pahitnya, walaupun tentu pasti hanya enak nggak ada pahitnya. Jadi nafsu binatang liar tanpa kendali, kesempatan datang tidak untuk 2 kali. Langsung saya gandeng tangan wanita itu ke satu ruangan yang tidak termonitor CCTV. Karena memang terus terang Bapak Nurmadin, selama ini saya sudah memetakan mana area yang CCTV tidak menjangkau. Masuk ruangan, pintu saya tutup, kekrek, saya tanya dia, sekarang apa maumu? Diam. Dia memang lidahnya diam. Namun sejurus kemudian tiba-tiba bibir mungilnya mengetuk pipiku. Muncul pembenaran di pikiran saya. Hadirin, ketika jiwa merasa lelah, birahi menghanguskan nurani, saya tidak bersalah, dia yang memulai permainan ini. Lagi-lagi nasihat Pak Bos berteriak di telinga saya, udah sikat aja. Namun saya langsung mundur 1 langkah. Tangan saya letakkan di bahu wanita itu. Saya bungkamkan, sadarlah kamu wahai wanita, dahan yang sudah dipatahkan bunganya tidak akan bisa bersemi. Maaf, harus aku ingatkan bahwa kamu sudah bersuami. Mohon maaf hadirin, sekali lagi mohon maaf, saya stop cerita sampai di sini karena takutnya nanti menjadi inspirasi kisah pornografi di kantor ini. Mohon maaf, kita berpindah ke tema Bapak Ibu perpisahan ini. Sedih. Nanti yang tentang perselingkuhan atau perzinahan lain waktu saya sabun di bawah, tapi jangan di sini. Hadirin, sedih selain Pak Bos, Bapak Ukar, Pak Dadang, terima kasih sudah hadir juga memasuki pensiun. Beliau adalah sahabat kami dahulu di malam hari. Dari Isya hingga jam 12 malam, kami menyetel musik bersama, menghabiskan gelap malam di halaman parkir kantor ini. Saya terus terang menyebut beliau seniman sejati. Alunan musik berdendang, goresan cinta dipahat. Selamat pensiun Pak Dadang, semoga senantiasa sehat. Aplaus buat Pak Dadang. Kemudian Alif Nur Basit. Alif saya menyebut dia manusia yang lebih dekat tidak dengan manusia. Dia terus terang lebih dekat kepada jin, makhluk tak kasat mata. Alif, bulan Oktober saya tanya, gimana ini Lip? Penerimaan pajak tercapai nggak kok serem kayak gini? Dia jawab, aman, tercapai mas. Dan nyatanya 31 Desember benar-benar tercapai. Ini gimana? Hari ini hujan kayaknya. Dia jawab, enggak mas, aman, cerah ini. Dan ternyata memang cerah. Lip, si XXX gimana Lip? Sikat nggak? Aman, suaminya nggak marah mas. Lampu berkelip, malam mulai larut. Selamat bertugas Lip, sukses di Garut. Aplaus untuk Alif. Kemudian yang terakhir ada Gadang Prakosa, lelaki yang nakal saya menyebutnya. Wanita di sini hampir semua pernah merasakan betapa dia bad boy di sini. Tidak usah saya ceritakan, nanti jadi panjang lebar fitnahnya. Namun ada seorang wanita, bila harus saya sebutkan, pernah dia pegang tangannya, meronta. Namun Gadang dengan gerakan hangatnya bisa mengatasi perlawanan wanita itu. Cinta yang tersisa pudar di telan cahaya. Selamat Gadang Prakosa, sukses di Majalaya. Sudah hadirin, saat di musala ini kita melihat ada pegawai baru, khusus beliau melantunkan zikir.
ini energi baru terus terang Bapak Kepala untuk kantor kita. Makan kentang, makan onde-onde. Selamat datang Bapak Ade di kantor ini. Demikian hadirin semua, kami pamit untuk diri. Kebenaran dari Tuhan, kesalahan dari kami, kita semua makhluk yang lemah dan berdosa. Cinta yang kandas janganlah diingat, bekerja cerdas, penuh semangat. Terakhir, apakah berbahaya istri orang dibawa pergi? KPPT Amis Jaya 100% lagi.